Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat untuk Bapak Fariski dan serta penonton sekalian. Kami dari kelompok 1, kami akan menjelaskan proyek matrikulasi kelompok kami, yaitu program web matrikulasi 2J. Berikut adalah penjelasan dari kami. Baik, terima kasih memasuki penjelasan mengenai proyek kami matrikulasi. Di sini ada halaman login, di mana di halaman ini akan diberikan username dan passwordnya, lalu bisa login. Untuk login sendiri kami memakai login multi-user, di mana bisa login admin, mahasiswa, dosen, dan juga koordinator. Sini juga bisa membuat akun. Nah, untuk akunnya sendiri seperti ini tampilannya untuk buat akun. Contohnya yaitu admin 2, kita set passwordnya 1234, lalu confirm 1234. Nah, role-nya di sini ada admin, mahasiswa, dosen, dan koordinator KP. Dimana jika kita sebagai admin akan diarahkan ke halaman dashboard admin, jika mahasiswa dashboard mahasiswa, dan juga seterusnya. Di sini saya mencoba menjadi admin. Nah, buat akun. Nah, akun berhasil dibuat, lalu kita klikkan login. Login akan kembali ke sini lagi. Lalu sebagai admin 2, kita login. Nah, di dashboard admin sendiri itu ada halaman mahasiswa untuk menambahkan mahasiswa, halaman dosen untuk menambahkan dosen, dan juga halaman perusahaan untuk menambahkan perusahaan. Berikut dari tampilan dashboard tabel mahasiswa. Nah, ada nomor, nama lengkap, NIM, kelas, email, alamat, aksi. Nah, kami juga membuat pagination, sehingga jika data lebih dari 5 akan diarahkan ke teks selanjutnya. Nah, seperti ini. Lalu ada halaman dosen, sama seperti halaman mahasiswa tadi. Lalu ada perusahaan untuk menambahkan perusahaan. Oke, dan di sini kita memakai session, di mana akan menampilkan username dari si yang masuk tersebut. Oke, lalu logout, kita ke halaman dashboard mahasiswa. Ini ada akun mahasiswa dan passwordnya kita loginkan. Nah, di halaman mahasiswa kita dapat ada biodata mahasiswa, anggota kelompok, daftar KP, lembar kerja KP, daftar ujian KP, jadwal ujian KP, dan juga nilai KP. Nah, untuk biodata mahasiswa sendiri hanya bisa melihat biodata dari mahasiswanya. Lalu di anggota kelompok kita dapat melakukan CRUD untuk menambahkan anggota kelompok. Lalu di halaman daftar KP kita bisa mendaftarkan KP, yaitu dengan mengklikkan ini. Membuat form ini, mengisikan form ini, lalu simpan data. Lalu di lembar kerja sama kita bisa menambahkan, melakukan CRUD, menghapusnya dan mengupdate-nya. Seperti ini, menambahkan aktivitas yang dilakukan apa, lalu simpan. Oke, lanjut di daftar ujian KP, kita mendaftarkan ujiannya. Kita dapat melakukan CRUD di daftar ujian KP ini untuk menambahkan seperti ini. Lalu dilihat jadwal ujian, kita hanya dapat melihat jadwal ujian setelah kita daftar tersebut. Lalu ada nilai KP, yaitu bisa melihat nilai yang sudah masuk, seperti itu. Itulah penjelasan dari tampilan web yang kami buat. Lalu memasuki penjelasan mengenai codingannya, yaitu di index.php. Nah, di index.php ini kita merequire database.php, di mana database ini menghubungkan koneksi antara database dengan web kita nantinya. Lalu di index, nah,
Oke, di formnya kita ada username, password, dan juga password, lalu diklikkan login. Oke, saat password waktu di indeks ini formnya diklikkan login, maka akan action ke cek login.php, di mana metodenya post. Dan di sini juga kita mengecek dulu jika ada error saat login. Dan jika error, maka pesan yang disampaikan yaitu username dan password tidak sesuai. Oke, jika saat form ini kita login kan, nah dia akan mengecek di cek login.php, nah seperti ini, di mana kita session dulu, men-start sessionnya, lalu mengikutkan database.php, di mana ada nge-post username dan password. Lalu untuk loginnya kita koneksikan di user dengan username dan passwordnya dari password yang dimasukkan. Nah, lalu kita cek loginnya. Jika loginnya ID role-nya sama dengan 1, maka dia login sebagai admin. Jika login checknya sama ID role-nya sama dengan 2, dia login sebagai mahasiswa. Jika ID role-nya sama dengan 3, dia login sebagai dosen. Dan jika ID role-nya sama dengan 4, dia login sebagai core KP. Nah, jika keempat ini loginnya tidak berhasil, dia akan kembali ke halaman indeks dengan pesannya gagal. Oke, seperti itu. Kita coba login di admin. Ini ada user baru kita tadi, admin 2. Dengan klik passwordnya kita loginkan. Nah, dia masuk di halaman dashboard admin. Nah, di dashboard admin ini kita bisa menambahkan mahasiswa, dosen, dan juga perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu mahasiswa. Mahasiswa ini akan dijelaskan oleh Puri Rukmi Sukmadila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel mahasiswa. Pada tabel mahasiswa ini terdapat nomor, nama lengkap, NIM, kelas, email, alamat. Nah, untuk tabel mahasiswa ini ada tambah data mahasiswa. Untuk itu, saya coba simpan data. Maka data tersebut sudah diinputkan. Nah, untuk codingannya di sini terdapat PTN tambah data mahasiswa, nantinya akan diarahkan pada tambah mahasiswa. Lalu pada tabel tersebut terdapat nomor, nama, NIM, kelas, email, dan alamat. Kemudian di sini kami menggunakan pages yang terbatas yaitu 5 pada halaman. Maka jika data sudah 5, maka nantinya data tersebut akan diarahkan pada halaman selanjutnya seperti ini. Ini sudah terima data, maka data selanjutnya akan diarahkan pada halaman. Kemudian pada tambah mahasiswa ini menggunakan metode post, maka nanti akan dapat di tabel tambah data mahasiswa.
Kemudian setelah itu nanti query-nya terdapat pada nama mahasiswa, NIM, kelas, email, dan juga alamat, dan menggunakan SQL query yang terkoneksi untuk menginsert data mahasiswa tersebut. Lalu di sini ada update. Untuk update-nya di sini menggunakan metode post yang menggunakan ID, tapi di update-nya ID tersebut menggunakan hidden, sehingga ID tersebut tidak tampil pada updatean seperti ini. Nah, di sini tidak terdapat ID, tetapi otomatis jika menyimpan data, maka akan tampil ID pada pojok bawah. Lalu kemudian untuk proses update-nya, untuk update ini maka prosesnya menggunakan query seperti ini, yaitu menggunakan MySQL query yang berkoneksi untuk mengubah data yang ada di tabel mahasiswa tersebut. Kemudian jika ingin menghapus sama dengan yang update tersebut, maka di sini saya akan mencoba untuk mendelete. Nah, data tersebut telah terhapus dari tabel mahasiswa ini. Lalu pada hapus data ini, maka jika data tersebut telah terhapus, maka akan muncul notifikasi yaitu data berhasil dihapus. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kolom atau tabel dosen dan juga perusahaan. Jadi langsung saja. Yang pertama saya akan memberitahukan halaman dashboardnya. Di sini sudah ada daftar mahasiswa, daftar dosen, dan juga daftar perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan daftar dosen dan juga daftar halaman perusahaan. Halaman dosen, jika kita pencet, maka akan muncul. Kita akan coba melakukan suatu query. Kita kasih nama saya sendiri. Lalu dengan NIP dan bisa dan muncul. Dan di sini kita juga bisa mengedit ataupun menghapusnya. Setelah itu kita kembali lagi ke dashboard. Maka kita lakukan di halaman perusahaan. Di halaman perusahaan ini kita akan melakukan suatu query. Contoh saja nama perusahaan, nama saya sendiri, alamatnya di Ketapang, email perusahaannya ptfriska@gmail.com, lalu teleponnya dan data pun tersimpan sudah muncul, dan kita bisa mengedit ataupun menghapusnya. Setelah itu saya akan memberitahukan codingannya. Untuk codingan yang pertama adalah codingan dosen. Di sini kita buka kontainernya dengan teks gray 800 dengan tabel dosen. Nah, setelah itu
Di sini ada daftar nama dosen, kita kasih button primary. Nah, di sini ditambah data dosen sendiri juga mengarahkan ke daftar tambah dosen.php. Setelah itu di sini ada nomor lengkap, NIK, dan juga aksi. Nah, jika teman-teman sekalian lupa aksi itu apa, di aksi ini kita dapat mengedit dan juga menghapus data di dalam tabel tersebut. Terus, habis itu di sini kita kasih batasan 5, di mana batasan ini jika lebih dari 5, maka akan melakukan halaman next atau previous selanjutnya. Previous dan juga next. Nah, di sini untuk kita mengganti-ganti ke halaman selanjutnya. Jika datanya lebih dari 5 baris, maka kita bisa melakukan penambahan halaman. Nah, setelah itu ini adalah select from dosen limit. Jadi ini adalah suatu query. Sini ada nama dosen, NIK. Nah, ini kan mengarah ke update dosen.php dan juga mengarah dihapus dosen.php. Selanjutnya, yang tadi kan mengarah ditambah dosen. Di sini saya akan memberitahukan isi codingannya sendiri dari tambah dosen. Nah, di forum tambah data dosen di sini kayak kita kasih judul forum tambah data dosen. Di sini ada sebuah action tdosen.php yang mana metodenya post, kelasnya form group, dan juga text tipenya text, ID-nya nama dosen. Di sini ada nama lengkap, NIK ataupun NIP. Dan buttonnya ada button sukses, lalu kita simpan data. Setelah itu, di query-nya tdosen, include database.php, lalu ada nama dosen, post, NIK. Nah, jika sukses, jika sessionnya data berhasil disimpan, maka akan ada tulisan data berhasil disimpan. Setelah itu kita ke update dosen.php. Nah, di forum update data mahasiswa, kita melakukan hal yang sama. Maaf, ini update dosen. Kita melakukan hal yang sama. Forum update data dosen. Nah, setelah itu, kita melakukan hal yang sama, yaitu metode post action process update dosen.php. Ini kita linkkan ke yang lain, ke codingan yang lain. Nah, di sini kita input tipe hidden, jadi kuncinya kita tetap pakai ID, tapi kita sembunyikan. Jika kita type text, maka akan muncul di sini gitu. Terus habis itu di hidden, jadi ID tetap ada tapi tidak muncul. Lalu dan NIK, NIM, dan button sukses simpan data. Jadi kalau kita simpan data, maka kita tipenya nge-submit, kayak datanya disubmitkan gitu. Terus di proses update dosen.php. Data berhasil diupdate hampir sama, hanya saja kita mengganti nama kelas dan lain sebagainya. Hampir sama sebelumnya. Nah, jika dihapus, ini tuh query-nya single star include database.php, delete from dosen where ID. Jadi kita kayak tetap aja kuncinya di ID kita sendiri. Dengan sesinya sukses, data berhasil dihapus. Jika sukses diupdate, maka data berhasil diupdate. Jika sukses dihapus, maka data berhasil dihapus. Setelah itu, saya akan menjelaskan perusahaan yang ini. Nah, di perusahaan hampir sama. Di sini ada daftar kerjasama perusahaan dengan button tambah data perusahaan, ada nomor, nama perusahaan, alamat, email, telepon, aksi. Yang mana tadi sudah kita lakukan suatu query di halaman dashboardnya tersebut dan berhasil. Di sini dalam batas 5 sama saja dengan dosen, hanya saja kita menambahkan beberapa
kolom-kolom yang menurut kita penting yang dapat dicantumkan dalam suatu perusahaan sendiri. Ada nama perusahaan, alamat, email, update perusahaan. Kita sama saja kayak mengelingkan ke update perusahaan.php, ke hapus perusahaan.php. Lalu ditambah perusahaan.php, di sini kita sama sekali lagi, kita kasih judul form tambah data perusahaan, nama perusahaan, alamat, email, telepon. Jadi kita melingkan gitu. Text area alamat, ID alamat, platform kontrol, detail perusahaan. Nah, di sini ada menangkap data dengan pos nama perusahaan, alamat, pos alamat, email, pos email, dan telepon, pos telepon. Insert into perusahaan value, nama perusahaan, alamat, email, telepon. Jika sukses, diupdate, bukan diupdate, maksudnya jika sukses disimpan, maka data berhasil disimpan. Nah, ini untuk update-nya. Forum update data mahasiswa, ini data perusahaan. Nih, ini ada post dan action-nya proses update perusahaan.php, nama perusahaan, alamat, dan lain sebagainya. Lalu tinggal 2 yaitu proses update perusahaan.php. Sebenarnya sama dengan proses update yang ada di dosen, hanya saja kita tambahkan beberapa seperti berikut. Ada query update perusahaan, dan jika berhasil disimpan maka ada tulisan data berhasil diupdate jika datanya sudah bisa berhasil diupdate. Dan jangan lupa ini kita mulai sesinya, kita koneksi ke database-nya, lalu kita menangkap data dengan ID post segala macam, lalu kita insert ke database dan membuat data berhasil disimpan. Lalu di bagian ini ada session start include database.php, kayak sama aja kayak menghapus di dosen. Delete from, cuman kita gantikan ininya, yang tadinya dosen ke perusahaan. Lalu data berhasil dihapus, dan jika kita sudah berhasil menghapus, maka kembali lagi ke halaman awal atau ke halaman tabel mahasiswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau jelaskan tentang dosen dan juga perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dan saya menjelaskan bagian dari form tambah anggota. Pada form tambah anggota di sini terdiri dari no, ini yang auto increment, kemudian nama anggota, lalu name dan aksi yang terdapat edit dan delete. Saya akan mencoba untuk melakukan query pada form tabel anggota kelompok ini. Saya akan mencoba mencontohkan menginsertkan data. Data berhasil tersimpan, dan data yang tersimpan ini akan masuk ke tabel ini. Kemudian ini tabel bisa dimodifikasi dan disimpan. Kemudian saya melakukan fungsi hapus atau delete. Kemudian saya akan menjelaskan bagian coding dari form tambah anggota. Ini merupakan bagian index yang berfungsi untuk membuat tampilan pada form anggota. Di
sini terdapat judul yaitu matrikulasi. Ini adalah form tambah anggota yang berisi nama anggota, NIM, dan aksi. Select from anggota ini berfungsi untuk menampilkan data dari tabel anggota ke form yang akan dipanggil. Kemudian, update anggota adalah fungsi untuk memodifikasi pada data yang sudah di-create. Kemudian ini adalah proses pada update anggota, yaitu update anggota kelompok. Dan ketika data berhasil diupdate, akan muncul pemberitahuan bahwa data berhasil diupdate. Ini berfungsi untuk melakukan update pada anggota kelompok dengan nama anggota, NIM, dan ID. Kemudian ini adalah shortcode pada fungsi delete anggota. Di sini yang menjadi patokannya adalah ID. Kemudian fungsinya delete anggota kelompok sama dengan ID. Jadi intinya yang menjadi patokan untuk melakukan modifikasi atau menghapusnya adalah ID. Jika data berhasil dihapus, maka akan muncul notifikasi bahwa data berhasil dihapus. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan CRUD yang kami buat dari kelompok kami, yaitu daftar KP. Kita masuk ke daftar KP. Pada daftar KP terdapat kolom nomor, tempat KP, alamat KP, tanggal mulai, tanggal selesai, lalu upload proposal, lalu ada anggota kelompoknya, dosen pembimbing, dan juga perusahaan. Untuk daftarnya sendiri yaitu saya contohkan yaitu tempat KP seumpama di PT Sejahtera Komputer, lalu alamatnya ada di Surabaya, tanggal dimulai KP-nya tanggal 30, lalu tanggal selesainya di Januari. Lalu kita upload file PDF-nya, lalu pilih anggota kelompok kita, lalu dospingnya, dan perusahaannya. Oke, lakukan simpan data. Oke, simpan data berhasil. Ada penambahan PT Sejahtera Komputer Surabaya
dan seterusnya. Lalu kita update datanya. PT Sejahtera Komputer Surabaya Indonesia. Kita ubah daftar selesainya di bulan Februari tanggal 28. Lalu kita filenya lagi, anggotanya gasbank dan perusahaan. Data ya sudah berubah, yang maunya Januari jadi Februari dan Surabaya Indonesia. Lalu kita coba hapus data. Oke, data berhasil terhapus, menandakan query dan codingan berhasil dibuat. Oke, memasuki codingannya, yaitu yang pertama di sini ada menu daftar KP. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita ikutkan dulu database-nya ini, database kita. Lalu kita start session buat session untuk menampilkan username dan juga menampilkan switch alert. Jadi seperti tadi ada alert atau notifikasi jika data berhasil disimpan, data berhasil diupdate, dan data berhasil dihapus. Oke, penjelasannya yaitu di sini ada kolomnya, dan di sini ada button daftar seperti ini, ada button daftar, dan button ini akan mengarah ke tambah daftar kp.php saat sudah diklik. Oke, kita memakai pagination juga seperti sebelumnya, yaitu pagination-nya batasnya 5. Lalu untuk query-nya yang kita pakai yaitu kita memakai inner join juga. Jadi inner join ke anggota kelompok dan inner join ke dosen dan juga inner join ke perusahaan. Nah, kenapa kita inner join? Nah, jika tidak di inner join, maka di sini yang ditampilkan hanya ID dari anggota kelompok, ID dari dosen, dan ID dari perusahaan. Jadi kita memakai inner join agar yang ditampilkan itu namanya, lalu nama dosennya, dan juga perusahaannya. Oke. Jadi kita main SQL Fetch Array untuk mengelola array-nya ini. Dan di sini ada dua tombol yaitu update dan delete seperti ini. Update dan delete. Jadi jika diklik maka akan mengarah ke update daftar KP berdasarkan ID-nya. Lalu jika dihapus akan menghapus berdasarkan ID-nya. Nah, seperti ini jika kita arahkan ke sini terdapat ID di pojok sini. Pojok sini terdapat ID. Oke. Nah, ini untuk codingannya yang pagination. Jadi jika nilainya lebih dari 5 baris, maka akan pagination ke berikutnya. Oke, lanjut. Kita ke daftar tambah daftar KP. Oke, tambah daftar KP ini. Nah, di sini ada form tambah pendaftaran KP, di mana pada form ini kita memakai metode post dan action-nya nanti ke t daftar KP.php dan end type kita pakai multipart form data karena kita menginputkan ini just file ke dalam sini. Jadi kita harus memakai ini multipart form data. Lalu di sini ada labelnya tempat KP dengan kontrol inputannya in-text. Lalu ada alamat KP, inputannya memakai text area. Lalu ada tanggal, kita tabnya memakai datetime lokal. Untuk tanggal selesai juga sama, datetime lokal. Lalu untuk upload, kita inputannya tabnya pakai file, bernama proposal.
Dan juga untuk memilih anggota kelompoknya, kita memakai MySQL fetch array lagi di sini dengan value mencari data dari select from anggota kelompok. Jadi mencari data ID di anggota kelompok, lalu ditampilkan name dan juga nama anggotanya. Seperti ini. Jadi jika kita klik ini akan ditampilkan name dan juga namanya. Oke. Lalu di dosen pembimbing sama seperti ini, di mana kita men-select semua dari tabel dosen dan value-nya dari ID, ditampilkan nick dan juga nama dosennya. Nick dan juga nama dosen. Oke. Untuk tabel perusahaan sama juga. Select ke tabel perusahaan di input value-nya ID dengan datanya nama perusahaan. Seperti ini. Oke. Dan jika ini di submit, nantinya form ini akan mengarah ke T daftar KP. Jadi query-nya ada di T daftar KP setelah diklikkan. Dan juga jangan lupa untuk menambahkan ini di daftar KP seperti ini sessionnya untuk menampilkan switch alert yang akan dibuat seperti tadi. Jika kita menambahkan, mengupdate ataupun delete, nanti ada keterangannya. Oke, kita lanjut ke T daftar KP. Nah, pada T daftar KP kita memakai session start dulu untuk alertnya tadi. Lalu kita includekan database kita, lalu menangkap data dari sini tambah daftar ini. Kita tangkap data yang sudah diketikkan di sini, kita tangkap di sini dan kita post ke tabel ini seperti ini. Lalu untuk upload proposalnya kita memakai move upload file. Kita direktorinya kita inisiasikan dulu, ditaruh di direktori mana. Seperti ini daftar KP akan ditaruh di sini nantinya. Jadi saat kita save akan ditaruh di sini. Oke, untuk proposal kita inisiasikan dengan proposal, filesnya, proposal dan nama. Nanti namanya akan tersimpan di sini. Lalu jika sudah kita move upload file proposal tempat name ke direktori kita dengan namanya ini. Oke, untuk query-nya kita insertkan data yang sudah kita ketikkan tadi ke database. Dan kita koneksikan dulu, lalu insert into pendaftaran KP, nama tabelnya kita, value, ini yang dikosongkan karena nantinya akan menginputkan ID secara auto increment. Lalu tempat KP, alamat, tanggal mulai, tanggal selesai, proposal ini diinputkan ke sana dengan namanya saja. Lalu anggota kelompok, dosen, perusahaan. Lalu ini ada session tadi, session sukses jika data berhasil disimpan akan ditampilkan. Lalu jika data sukses semua akan kembali ke header daftar kp.php. Kembali ke sini nantinya. Seperti yang saya contohkan tadi. Oke. Lanjut yaitu update daftar kp.php berdasarkan ID-nya. Kita mengupdatekan data kita. Yang pertama kita inputkan dulu database-nya untuk koneksinya, lalu kita get ID dari yang kita inputkan di sini. Jadi kita get ID-nya, ID berapa, lalu kita koneksikan select bintang from pendaftaran KP where ID-nya sama dengan ID yang diklikkan. Lalu kita fetch array lagi datanya seperti ini. Nah, ini form pendaftaran KP. Untuk formnya itu sama seperti di form tambah, tetapi di sini kita tambahkan value. Jadi ada value echo di tempat KP, alamat KP, lalu tanggal mulai, tanggal selesai. Jadi jika kita mengupdate-nya, dia akan ada
Nah, ini ada nilainya yang diinputkan sebelumnya akan ada di sini jika kita klik update. Oke, nah ini sama seperti yang di form tambah daftar KP. Untuk mencari ini, nah drop down-nya. Oke, nah jika form ini di-submit nantinya akan mengarah ke proses update daftar KP. Dan jangan lupa juga untuk type multipart form data karena kita upload file di dalam website ini. Oke, jika sudah diklikkan dia akan ke sini proses daftar KP. Nah, ini kita session start lagi biar switch alert yang kita buat itu berhasil. Jika sudah update data nanti akan ada switch alert. Data berhasil diupdate gitu. Kita includekan database-nya. Nah, kita ID ditampilkan juga. Sebenarnya kan di daftar KP kan ID enggak diinputkan karena auto increment. Nah, kalau di update, nah, ID itu harus di post juga. Karena jika tidak, maka tidak query akan error atau codingan akan error. Seperti ini ada penambahan input ID, tapi kita hidden. Maksudnya hidden ini ada tapi tidak terlihat, tidak dilihatkan. Oke. Nah, direktorinya sama. Untuk update kita unlink dari out file ke file yang baru. Oke. Lalu ini query-nya kita update dan set ini where ID-nya sama dengan ID yang diklik. Oke, jika berhasil maka akan sudah data berhasil di-update dan kembali lagi ke daftar kp.php. Oke, untuk update seperti itu untuk codingannya. Lalu untuk delete. Nah, ini ada delete. Jadi kita udah hapus daftar KP. Nah, untuk hapusnya sama untuk kita men-session start dulu, lalu kita inputkan berdasar. Kita cari get ID yang diklikkan itu, lalu query-nya kita koneksikan, lalu kita delete semuanya from pendaftaran KP di mana ID berdasarkan ID yang diklikkan. Lalu sessionnya data berhasil dihapus dan kembali ke daftar KP. Kembali ke daftar KP. Oke, seperti itu cara kerja codingannya untuk CRUD pendaftaran KP ini. Kita daftarkan seperti tadi, kita simpan, lalu akan ada di sini. Kita update, kita simpan data, kembali ke sini, kita hapus, datanya hilang. Oke, mantap bukan? Mungkin itu aja sih untuk pendaftaran KP pada kali ini. Untuk penjelasan yang selanjutnya seperti lembar kerja, daftar ujian, itu akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk CRUD kita hanya membuat anggota kelompok, daftar KP, lembar kerja, dan daftar ujian. Untuk biodata, jadwal, dan nilai KP kami hanya mengambil data dari database. Nah, seperti nama lengkapnya, kita mengambil datanya saja. Lalu kita lihat jadwal, kita hanya mengambil datanya dari database. Dan juga nilai KP juga. Kita mengambil data dari database. Oke. Untuk codingannya seperti ini. Sebentar. Yo, data diri. Nah, biar data. Seperti ini. Nah, kita menginputkan data, mengambil datanya dari database ini. Select from mahasiswa. ID-nya sama 1. Oke. Nilai juga sama. Kita mengambil datanya. Dan juga jadwal.
Ujian KP. Kita mengambil data. Oke, mungkin itu saja sih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dua tabel, yaitu lembar kerja KP dan juga daftar ujian KP. Yang pertama kita akan langsung masuk ke bagian halamannya. Berikut dapat dilihat bahwa terdapat 5 kolom, yaitu kolom nomor, tanggal, file, dan juga anggota kelompok, serta aksi untuk melakukan edit data. Yang pertama kita akan lakukan penambahan data dengan klik tombol tambah aktivitas, kemudian kita pilih bagian tanggal. Setelah dipilih, kemudian kita masukkan upload file. Baik, setelah file dapat diupload, kemudian kita pilih ID anggota kelompok. Setelah semua terisi, kita langsung simpan data dan data berhasil diinputkan. Kemudian apabila kita melakukan update data, kita masuk ke tombol edit ini. Kemudian yang perlu kita masukkan yaitu upload file lagi. Kemudian pilih lagi anggota kelompok. Kemudian simpan. Dalam proses update, harap dipastikan bahwa semua data yang ingin diubah harus terisi. Kemudian kita mencoba untuk menghapus salah satu data, yaitu data ketiga, dan data berhasil dihapus. Setiap aksi yang telah dilangsungkan akan muncul tampilan pop-up yang menandakan data berhasil di-edit. Kemudian kita lanjut ke daftar ujian KP, halaman daftar ujian KP. Untuk tampilannya sendiri, untuk halaman ini memiliki 6 kolom. Yang pertama nomor, laporan KP, jadwal ujian KP, ID pendaftaran KP, kemudian ACC ujian, dan kemudian aksi. Dan kali ini kita juga akan coba untuk menambahkan data baru dengan klik daftar, kemudian kita pilih file, kemudian kita pilih jadwalnya. Di sini kita bisa menyesuaikan dengan tanggal yang kita inginkan, kemudian kita klik, pilih ID, kemudian ACC ujian. Setelah klik simpan, data akan terinputkan. Kemudian kita juga akan mencoba proses edit dengan memilih data berhasil diupdate, dan kemudian kita akan coba untuk melakukan delete data dan data berhasil dihapus. Baik, kita lanjut ke coding. Berikut adalah tampilan dari coding untuk halaman lembar kerja dan juga halaman daftar ujian KP. Berikut adalah kode untuk tampilannya. Nantinya kode-kode ini akan terhubung dengan file lain dan berhubungan dengan kolom-kolom ini. Di sini juga kita memiliki bagian pagination, di mana nantinya apabila data terisikan dalam satu halaman yang melebihi dari 5 akan lanjut ke halaman selanjutnya.
Batas maksimal dari tampilan data dalam satu halaman adalah 5 data. Untuk fungsi dari masing-masing code kurang lebih sama dengan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke penambahan tambah lembar. Untuk detailnya bisa langsung diakses di link GitHub. Kemudian di sini ada juga session untuk menambahkan data ke tabel mahasiswa. Kemudian ada update lembar, masih dengan sesuai fungsinya masing-masing. Kemudian ada proses update lembar. Untuk dua file ini digunakan untuk melakukan update pada data. Kemudian lanjutkan hapus lembar dengan sesi berikut. Lanjut kita langsung ke daftar ujian, file utama daftar ujian. Masing-masing dari grup ini memiliki fungsinya masing-masing yang sebelumnya juga sudah dijelaskan, dengan pagination juga. Lanjut ke tambah daftar ujian. Dua file berikut digunakan untuk menambahkan file baru, di mana ini adalah sesinya. Kemudian dilanjutkan oleh update dan proses update. Untuk proses pagination, untuk penomorannya, untuk halaman selanjutnya akan dimulai kembali ke nomor 1 dikarenakan kami masih belum menemukan sintaks yang tepat untuk melanjutkan penomoran sesuai dengan halaman sebelumnya. Kemudian berikut adalah sesi dari proses update dan dilanjutkan oleh hapus data daftar ujian KP. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari penjelasan halaman lembar kerja dan daftar ujian KP. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Itulah penjelasan dari proyek matrikulasi kami. Jika Bapak dan para penonton ingin mengetahui kodenya lebih lanjut, silakan mengakses link di deskripsi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.